Halo teman-teman semua, selamat siang. Balik lagi sama channel BAM 88. Dan di kesempatan konten kali ini aku bakal ngebagiin lagi cerita perjalanan aku. Dan sebelumnya semoga teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi di luar sana masih menjalankan ibadah puasanya di hari yang ke-10 ini ya, tanggal 3 Mei 2020 tepatnya. Jadi aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga lancar sampai akhir nanti kayak gitu. Biarpun juga lagi sama wabah COVID-19, selalu tinggal di rumah dan jaga jarak dan pakailah masker jika keluar kayak gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali pengalaman hidup saya sekitar 10 tahun yang lalu, tepatnya waktu itu saya masih bekerja di Pulau Lombok kayak gitu. Dan di sanalah saya menguprek-nguprek lagi. Ternyata waktu bekerja di sana itu dianjurkan atau diharuskan juga sih memakai bahasa asing, yaitu which is I must use my English basically, karena tidak boleh bekerja dengan cuma berbicara dengan bahasa Indonesia kayak gitu, which is our own language ya kayak gitu. Jadi saya teringat lagi waktu sekolah, waktu saya masih di bangku SMP kayak gitu. Jadi waktu saya kerja tepatnya di Pulau Lombok, Senggigi kayak gitu. Buat teman-teman yang tahu pasti eh, Pulau Lombok pasti cantik sekali ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah pernah ke Lombok bisa like, dan juga kalau ada pertanyaan seputar tempat wisata yang bagus di Pulau Lombok bisa komen di bawah, nanti aku kasih rekomendasinya sebelumnya. Dan maaf sebelumnya aku juga lupa untuk melanjutkan cerita aku. Jangan lupa sebelumnya untuk like jika kalian suka video saya kali ini, dan juga kalau ada himbauan atau salah kata bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu minta tolong yang sebanyak-banyaknya untuk subscribe supaya saya lebih mengasih upgradean dan juga teman-teman bisa tahu perjalanan hidup aku yang akan datang dan sebelumnya yang aku bisa sharing ke kalian kayak gitu. Terima kasih sebelumnya. Dan ya, di Pulau Lombok Senggigi itu saya bekerja di sebuah restoran, di sebuah restoran Cina, tepatnya pas di senternya Pulau Senggigi kayak gitu. Itu sekitar 2010-an kayak gitu. Jadi udah 10 tahun yang lalu ya teman-teman kayak gitu. Dan di saat itu saya udah pindah dari Pulau Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, yang waktu itu saya masih kerja di sana 4 tahun. Dan sekarang waktu itu lagi saya pindah lagi ke Pulau Lombok kayak gitu dengan modal nekat dan nggak ada saudara dan nggak ada juga temen. Jadi nol semuanya, aku harus punya teman baru, punya kenalan baru, which is I have no idea what I gonna do there, what I gonna plan. Jadi itu memang udah tekad dan niat aku harus pindah merantau ke pulau lain. Jadi dari situ akhirnya ketemu seseorang, ketemu orang Jawa juga, karena background saya orang Jawa, yaitu Jawa Timur kayak gitu. Jadi dari situ aku tinggal di kos-kosan di Senggigi area di Pulau Lombok. Dan lambat laun ada kenalan baru orang Jawa dari Malang kalau nggak salah, namanya Wawan. Dari situ dia ngasih aku pekerjaan, which is kerja sebagai waiter, sebagai pelayan di sebuah restoran di
pas di depannya Cafe Marina Senggigi. Buat teman-teman pasti tahu Cafe Marina Senggigi Lombok kayak gitu. Pasti yang udah pernah ke Lombok pasti tahu area Senggigi ya kayak gitu. Jadi di situ aku udah dimasukin sama Wawan, anak orang Jawa itu, dan si Wawannya ini seorang tukang masak yaitu, dan aku ditawarin kerjanya untuk kerja sebagai pelayan atau sebagai waiter kayak gitu. Ayo teman-teman, ada yang punya pengalaman sama atau mirip yang pernah jadi waiter atau pelayan di sebuah kafe atau restoran, pasti gimana tahu gimana sengsaranya dan gimana sibuknya ya kayak gitu. Nah dari situ waktu kerja di restoran itu aku teringat karena waktu interview mau masuk ke tempat kerja itu harus diinterview bisa bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia aja tidak cukup karena mayoritas banyak sekali turis asing di area Senggigi itu, karena memang pariwisata di Lombok itu lebih terkenalnya Senggigi waktu dulu 10 tahun yang lalu kayak gitu. Dan dari situ manajer aku namanya Mbak Iin ngasih tanya, kamu bisa bahasa Inggris? Saya bilang, dan saya beraniin, saya bilang iya bisa sedikit, tapi nanti kalau saya udah bisa di sini pasti saya juga bisa belajar. Yang intinya saya menantang pekerjaan dan menjawabnya iya, biarpun saya bisa sedikit tapi saya mau belajar kayak gitu dengan arahan kayak gitu. Jadi dari situ karena dilihat looknya aku orangnya pekerja keras, terus juga basicnya aku orang Jawa dan temannya Wawan kayak gitu, jadi aku alhamdulillah diterima kerja di situ. Dan akhirnya aku dibolehin dan disuruh masuk the next day, besoknya aku langsung masuk kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, setelah interview di hari pertama dan langsung disuruh masuk lagi besoknya kayak itu. Jadi aku dengan gopohnya menyiapkan baju yang pakaian training yang harus serba putih, terus celananya hitam kayak gitu. Dan aku itu adalah pengalaman baru pertama kali buat aku kerja di restoran sebagai waiter, yang sebelumnya aku nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Jadi saya aja sekolah lulusan S2, SD, SMP kayak gitu, boro-boro mau dapat kerjaan mantep kerja di waiter setelah SMP kayak gitu. Kalau saya backgroundnya udah memang nggak pernah kerja sebagai pelayan atau waiter, dan itu buat saya pertama kalinya kayak gitu, which is definitely I must use my English. Dan waktu itu saya berpikir lagi, aduh sudah saya diterima, jadi keingat saya harus ngomong bahasa Inggris ketika saya sekolah di SMP kayak gitu. Karena waktu SMP dulu bahasa Inggris saya itu dibilang antara 1 sampai 10 itu mungkin bahasa Inggris saya 4. Jadi teman-teman bisa nilai ya, dari 4 tuh buruk banget kayak gitu, bukan setengahnya dari 10 ya, tapi lebih buruk lagi kayak gitu. Dan saya waktu itu memang agak susah menangkapnya karena memang bukan bahasanya kita kayak gitu, karena bahasanya kita kan bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi yang saya suka di saat saya bekerja di sebuah restoran ini, saya tertantang dan saya langsung praktek langsung dengan si pelakunya ini dengan tamu yang makan atau minum di restoran tersebut kayak gitu. Jadi otomatis saya belajar secara otodidak bahasa Inggris itu kayak gitu. Dan buat saya menantang banget karena dari saya yang nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris, lalu saya bisa memahami dan belajar setiap hari dan mengucapkan dengan benar, itu buat saya udah poin banget kayak gitu, dan poin plus banget gitu loh. Jadinya tidak perlu kita yang harus menulis kayak gitu. Jadi
secara otomatis karena kita udah terbiasa kayak gitu. Jadi buat saya sebuah pelajaran banget untuk memahami bahasa asing ketika kita harus terjun langsung kayak gitu. Dan yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah ilmu otodidak kayak gitu. Dan dari situ saya langsung ngobrol setiap hari, mulai dari pertama yang saya agak nervous karena harus disuruh ketika saya masuk hari pertama di restoran itu langsung dibilangin, itu si Bam suruh maju langsung, suruh menghandle tamu bule kayak gitu. Langsung saya deg-deg gitu rasanya. Dan dari situ saya tertantang dan saya beraniin diri kayak gitu. Jadi intinya berani dan nekat kayak gitu, karena dari situ pasti kita nanti kalau memang ada kekurangannya atau ada kesalahannya pasti mereka bisa memakluminya si bulenya kayak gitu. Nah dari situ akhirnya saya memakai bahasa seadanya kayak gitu. Jika ada salah saya kasih tangan telapak tangan di depan dada saya, jadi kayak permintaan maaf kayak gitu. Dan lambat laun dari situ lama kelamaan saya bisa lancar dan saya menyenangi pekerjaan ini, karena pekerjaan ini setiap hari saya harus bertemu dengan turis-turis asing baru yang makan atau minum di restoran ini, which is buat saya mengasah lagi otak saya bagaimana cara mengucapkan dan juga cara memahami bagaimana kita sebagai turis asing itu, dan juga untuk mereka berinteraksi sama orang lokal sendiri kayak gitu. Jadi ada kayak model barter gitu loh, kalau kayak model tukar menukar kayak gitu. Jadi dari situ saya juga berpikir, oh begini juga ya akhirnya kalau bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi teman-teman juga ada yang heran, kamu sekolahnya apa sih kayak gitu. Aku bilang aku cuma lulusan SMP kayak gitu. Oh kamu SMP ya, tapi kamu udah ngomong bahasa Inggrisnya cacis cus. Enggak juga, ini aja aku masih mau belajar lagi dan lagi kayak gitu. Jadi banyak teman yang mengira mereka, biarpun mereka lulusan SMK atau SMA, tapi mereka bahasa Inggrisnya dibilang bagus banget juga enggak, dibilang standar ya gitu-gitu deh kayak gitu. Jadi mereka malah ngasih tahu kalau aku yang dikiranya kayak model lulusan kuliah atau SMA atau SMK kayak gitu, which is definitely no, saya lulusan cuma SMP kayak gitu. Tapi dari situ saya bersyukur banget teman-teman satu tim kita kerja di restoran itu ada yang cewek sama cowok, kita satu tim itu kerja bareng gitu loh, jadi saling melengkapi kayak gitu. Jadi aku seneng di situ, biarpun mereka orang Lombok tapi mereka juga bisa diajak kerja tim gitu loh kayak gitu. Jadi dari situ kita selalu saling mengingatkan dan juga saling membantu di saat kita menghandle kewalahan kayak gitu. Kadang kan kita kalau kerja di waiter itu diharuskan untuk mengangkat tray begini, atau kadang kalau kita yang baru-baru takut tuh bawa tangan dua di depan dada gitu. Tapi kan kadang dilihatnya bagaimana gitu, orang namanya restoran ya kayak gitu. Tapi kalau udah lincah kita pegang terenya itu kayak gini tangan satu gitu. Biarpun kadang kita memegang terenya itu tangan satu gini, tapi dengan banyak-banyak bertumpuk-tumpuk piring kayak gitu, which is berat banget pastinya ya, kalian bisa bayangin kayak gitu. Tapi kalau kita udah biasa dan terbiasa karena kebiasaan itu, akhirnya juga bisa jago kayak gitu. Jadi
Buat saya pengalaman kerja di restoran itu membuat saya aware dan sadar begitu pentingnya bahasa Inggris kayak gitu, dan mengingatkan saya kenapa waktu SMP dulu saya nggak hafal-hafal dan sampai ngetepal gitu di otak saya kayak gitu. Dan akhirnya juga menyesal, iya, dibilang waktu SMP karena tidak mau belajar dan menyukai bahasa itu atau mata pelajaran itu, tapi juga secara general saya suka kalau ngomongnya itu otodidak dan saya praktek langsung ketika saya mendapat pekerjaan ini kayak gitu. Jadi saya tertantang dan saya berani dan tekad kayak gitu. Jadi buat saya pekerjaan sebagai seorang waiter di tempat wisata dan kebanyakan eh, turis-turis mancanegara yang masuk itu buat saya something so excited, something membuat saya lebih takjub bahwa saya pasti bisa kayak gitu. Jadi intinya teman-teman kalau mau mencoba sesuatu jangan pernah takut, jangan pernah bilang no I don't have that experience atau whatever lah ya. Tapi kalau dari hati dalam kita ada niat dan kita percaya diri yang kuat, pasti kita bisa kayak gitu. Jadi buat saya pengalaman ini berharga banget, dan sampai hari ini saya juga masih menggunakan bahasa Inggris itu. Dan kalau saya bisa berpikir 10 tahun yang lalu, kalau saya tidak praktek atau otodidak dan bekerja pertama kali sebagai pelayan restoran di Segigi Lombok itu, mungkin saya nggak mungkin bisa sampai sekarang tinggal di Bali udah 5 tahun sekarang. Dan mungkin saya masih nol, dibilang nggak bisa bahasa Inggris, iya pasti kayak gitu. Tapi dengan ilmu dan pengalaman itu akhirnya saya sadar pengalaman itu adalah guru terbaik dan pelajaran yang paling penting yang bisa kalian dapetin, nggak cuma di sekolah kayak gitu, karena belum tentu orang yang sekolah ngedapetin pengalaman yang sama kayak gitu. Bener? Kalau benar kalian bisa komen yes di bawah. Terima kasih. Jadi buat saya memang dari tempat pertama saya merantau atau tempat dimana saya mendapat pekerjaan pertama kali sampai akhirnya saya pindah ke Lombok kayak gitu, dari pengalaman ke pengalaman lain rasanya itu berbeda-beda kayak gitu, dan saya tidak shock atau tidak kaget langsung gitu. Jadi intinya selalu ada pengalaman yang baru kayak gitu, dan saya merasa tertantang dan merasa kayak modelnya saya berkembang dan menjadi dewasa dengan pengalaman ini kayak gitu. Nah dari situ saya udah mulai lancar bahasa Inggrisnya, dan akhirnya saya 3 tahun setelah kerja di situ, 3 bulan setelah kerja di situ dikasih naik gajinya dan dikasih servis juga, dan manajer saya dan juga bosnya merasa puas dengan pelayanan saya kayak gitu, meskipun mereka sedikit cerewet ya kayak gitu. Jadi pasti teman-teman udah tahu ya, kalau backgroundnya bosnya Cina itu pasti cerewet kayak gitu. Dan dari situ saya seneng juga kerja di situ karena ada shiftnya ada pagi mulai masuk jam 11 dan pulang jam 7 malam kalau itu shift pagi. Kalau shift sore masuk jam 3, pulangnya jam 11. Kalau lembur bisa 1 jam sampai jam 12 tuh dikasih 10.000 kayak gitu, dan ada liburnya 1 kali seminggu kayak gitu. Jadi di situ aku seneng banget dan bisa juga mengeksplor kalau pas libur wisata-wisata terdekat di Senggigi kayak gitu. Kadang bisa nongkrong di pantai Senggiginya kayak gitu, kadang bisa pergi ke
ke Kerandangan atau ke Malibu kayak gitu sama teman-teman juga kayak gitu. Jadi buat saya pengalaman itu waktu kerja di restoran ada lebih baik lagi yang saya dapetin daripada pengalaman sebelumnya kayak gitu. Jadi secara bertahap, step by step kayak gitu. Jadi dari situ saya merasa, oh, akhirnya juga saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi daripada pekerjaan yang sebelumnya kayak gitu. Selalu ada rasa bersyukur yang banyak dari dalam lubuk hati kayak gitu, karena memang niatnya kan nyari kerja kayak gitu dan jauh dari keluarga dan cuma punya ibu kayak gitu. Jadi no parent, maksudnya tidak lengkap gitu loh, cuma ada ibu aja nggak ada bapak kayak gitu. Jadi dari situ saya bertekad, makanya saya selalu cepat bersosialisasi atau bersosialita sama teman-teman deket gitu. Makanya mereka juga senang, sayanya juga senang. Jadi kita timbal balik, makanya saya yang bilang tadi kita satu tim kayak saling mengingatkan, saling membantu kayak gitu. Dan dari situ makanya saya selalu bersyukur dan selalu bersyukur akhirnya bisa lagi ngomong bahasa Inggris, walaupun saya tahu sebelumnya waktu di sekolah itu cuma yes no doang kayak gitu, yang cuma yang simple aja kayak gitu. Dan akhirnya waktu kerja di restoran, dari segala nama minuman, nama jus, nama makanan, nama bahan-bahan untuk yang dimasak di restoran itu saya tahu, dan sedetailnya itu saya tahu kayak gitu. Jadi kadang kan ada bule yang makan atau minum di situ, dia nanya minta ini itu pakai bahasa Inggris dan aku harus ngejelasinnya apa itu dalamnya bla 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 kayak gitu. Jadi intinya di situ kita harus menjelaskan makanan itu apa dalamnya dan terbuat dari apa kayak gitu. Jadi dan ngejelasinnya itu pakai bahasa Inggris, kalian bisa bayangin kayak gitu kan. Jadi dari situ saya merasa tertantang kayak gitu. Jadi secara otodidak itu kita bisa loh, biarpun kita udah pernah mencicipin namanya bahasa Inggris kayak gitu. Apalagi dengan background kita niat dan tekad kayak gitu. Jadi buat aku, teman-teman yang belum tahu bahasa Inggris banyak, kalau kalian terjun langsung dan kerja di tempat wisata turis asing atau tempat wisata yang banyak bulenya gitu, pasti kalian juga bakalan bisa kayak gitu. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa kayak gitu. Jadi poinnya sih buat aku, pengalaman pembelajaran otodidak ini bernilai banget, which is more to the point than you learn from the school. Jadi lebih ngena gitu loh, karena kita mengucapkan, terus kalau kita masih bingung gimana nulisnya, kita bisa nulis atau introspeksi sama temen, koreksi gitu loh. Jadi secara otodidak banyak kok di Lombok Senggigi itu orang yang jualan, dia ngomong bahasa Inggris cus, tapi mereka memang susah nulisnya, tapi mereka juara kalau ngomong bahasa Inggris, jualan barangnya sama bule itu. Nah kayak gitu aja poinnya, contohnya. Jadi dari situ buat saya pengalaman kerja di restoran pada saat itu buat saya itu wow banget, dan saya selalu bersyukur dan selalu berterima kasih sama Wawan waktu itu. Biarpun dia sekarang kita udah jauhan, saya di Bali, dia masih di sana mungkin ya, tapi semoga dia masih sehat-sehat dan masih menjalankan puasa, dan semoga kalau ada umur yang panjang kita bisa bertemu lagi, atau kalau dia masih kalau dia lagi nonton YouTube saya, dan semoga dia selalu sehat walafiat kayak gitu. Dan saya selalu berterima kasih waktu di sana sama dia. Terima kasih kamu udah ngasih tunjuk saya untuk kerja di sini dan memasukkan saya kayak gitu. Jadi intinya rasa syukur itu nggak henti-hentinya saya ucapin, dan terima kasih kayak gitu. So poin buat saya, buat teman-teman, mencoba sesuatu itu janganlah takut. Asal ada niat, tekad, kalian pasti bisa. Kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa kayak gitu.
Jangan pernah takut mencoba sesuatu yang baru, kayak gitu. Dan buat saya, konten vlog kali ini sekian buat kalian, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa lagi di hari yang ke-10 ini. Dan tak lupa juga untuk like, komen di bawah, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya karena itu gratis, kayak gitu. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa my next konten video. Salam sejahtera, bye bye.